Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil ashin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah, untuk pertama kali kita memulai pekerjaan apapun, sebaiknya diawali dengan rasa syukur kepada Allah. Karena apa yang kita terima, yang kita kerjakan, semuanya berasal dari kemurahan Allah. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk bersyukur dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaat uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah kisah sukses yang dialami oleh seorang pengamal sholawat Jibril. Dia seorang santri biasa, bukan santri khos, tetapi hidupnya mulia menjadi miliarder. Ini betul-betul kisah nyata yang bisa dilihat oleh semua orang. Ini berawal dari ketika dia mulai sekolah di IAIN Yogyakarta. Kemudian sepulang dari kuliah, dia sudah mendapatkan gelar sarjana. Namun justru tidak digunakannya untuk melamar pekerjaan. Ia sangat percaya dengan ijazah ibunya yang diperoleh dari Kiai Khos yang bernama Mbah Mangkli. Beliau mengajarkan, mengijazahkan kepada si santri ini yang bernama Abdullah. Dia percaya betul dengan sholawat Jibril itu dan barokahnya, sehingga kesarjanaannya tidak digunakan pada jalur yang semestinya. Dia memilih berniaga dengan berjualan waktu itu juga hanya mulai dari kecil-kecilan. Sampai pada suatu saat ia ingin berumah tangga. Yang pertama kali adalah mendapatkan istri yang sholihah, istri yang cantik, dan istri yang menyayangi dengan sepenuh hati. Perjalanan mulai dijalankan, bisnis mulai direncanakan. Pada awal-awal adalah kesulitan yang didapat. Namun ketika itu amalan terus diamalkan bagi keduanya, yaitu sholawat Jibril yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad. Yang sedikit itu dilaksanakan sehari itu 1000 kali. Kemudian setelah itu sambil jualan kecil-kecilan diamalkan terus, tetapi yang pokok itu 1000. Dia menganggap yang lainnya itu adalah untungnya. Jadi kalau orang jualan ada pokok, ada untung atau labanya. Tidak dihitung. Beliau mengamalkan itu karena memang pendek sekali dan disambi, bahasa Jawanya, disambi. Sambil berjualan, dia tidak lepas memegang tasbih untuk bersolawat kepada Nabi. Dan betul, kecil semakin besar dan akhirnya luar biasa.
Sekarang hartanya luar biasa. Bahkan dia itu, sekarang itu, bisa menyantuni anak yatim piatu. Bisa mendirikan sebuah pesantren dengan biaya sendiri, membeli tanah sendiri, dibangun sendiri, dibiayai sendiri. Anak-anak ada yang sekolah diberi sangu, diberi uang jajan setiap harinya. Putra dan putri, makannya juga ditanggung dengan gratis. Peralatan semuanya diberikan dengan cuma-cuma tanpa membayar sepeser pun. Begitu pula dengan para asatidz, para dewan guru, itu juga datang dengan mudahnya, tidak harus mencari. Beliau itu mencintai anak-anak yatim piatu dan dipelihara, sambil mengamalkan sholawat Jibril tersebut. Sungguh luar biasa. Harta seakan datang tanpa berhenti. Membeli tanah, membeli sawah, membeli mobil. Itu bagian dari keuangan yang sangat lancar luar biasa. Sampai sekarang. Belum yang namanya kios dagangannya juga luar biasa. Seolah-olah beliau itu diberikan rezeki yang luar biasa. Kemudian ketika ada pengajian, dia suguhkan makanan yang lezat-lezat kepada tamunya. Dan kami pun pernah mengikuti itu sampai sekarang. Minuman, bak seorang tamu memperlakukan para santrinya itu. Para santrinya. Ini satu contoh, satu kejadian yang luar biasa. Dan nyata. Maka ada baiknya kami ceritakan kepada jamaah Al-Fatih Channel. Barangkali ingin melaksanakan, mengamalkan sholawat itu, tetapi tidak pada kali ini kami mengijazahkannya. Karena kami di sini hanya ingin bercerita tentang kesuksesan seorang santri biasa, pengamal sholawat Jibril, dan sekarang sudah menjadi miliarder. Barusan kami dengar membeli tanah tanpa bersusah payah 180 juta. Tanpa punya hutang sepeser pun kepada siapapun. Selang 1 tahun membeli mobil Yaris yang harganya sekitar 290 juta. Itu kalau dibandingkan dengan pegawai negeri yang jujur, tidak bisa seperti itu. Tidak sebanding seperti itu. Maka ini bisa menjadi tamsil, menjadi contoh. Yang bagaimana ketika Allah itu berfirman, Ud'uni astajib lakum. Maka Allah akan mengabulkan. Berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, maka bakal aku kabulkan permintaanmu. Dan betul. Tetapi di balik itu juga ada rahasia, yaitu keikhlasannya menjamu tamu, keikhlasannya menolong saudaranya, keikhlasannya menolong tetangganya, menghimpun para remaja untuk berbuat baik, berpikir positif, berorganisasi yang baik, dengan sangat ikhlas. Istrinya mengikhlaskan ketika pergi,
kemudian sang suami juga melaksanakan dengan istiqomah, maka semuanya ketemu dengan kebaikan dan kebaikan saja. Ini ketika Allah mengatakan bahwa orang yang takwa akan dijamin oleh Allah tentang rezeki dan kesulitannya akan dipecahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah doa yang disebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu doa 1000 dinar yang sebenarnya itu juga bisa diamalkan. Namun itu perlu kami sampaikan saja sebagai pelengkap pada pertemuan malam hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan barangkali ada kesalahan mohon diampunkan, dan Allah juga memaafkannya. Kalau ada benar itu datang dari Allah. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.